Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau share pengalaman penggunaan Oraimo Tempo W2 atau dikenal juga Oraimo OSW20. Kenapa saya bilang gini? Karena di official store bilang namanya adalah OSW20, tapi di aplikasi Joyware 2 kedeteksinya adalah Tempo W2. Mau nyebut yang mana? Silahkan, bebas, karena keduanya sama-sama aja. Smartwatch ini saya beli dari official store Oraimo di Tokopedia yang harganya Rp599.000. Di harga segitu yang paling membuat saya berkesan adalah material yang digunakan. Ya, harga 500 ribuan udah dapat body alloy metal, cakep banget. Dan rasanya tuh kokoh banget. Bahan metal ini yang membuat Oraimo SW20 terlihat cakep. Nggak kayak jam murahan. Apalagi di bagian atasnya ada keterangan angka-angka untuk menitnya. Ini tambah cakep. Walau memang bagian belakangnya masih menggunakan plastik, tapi ini tidak menjadikan smartwatch Oraimo ini terlihat murah. Mungkin yang jadi sedikit problem saya di bagian strapnya. Ini bagian strapnya memang dari silikon tapi agak sedikit keras. Jadi bagi teman-teman yang terbiasa menggunakan jam lumayan ketat, siap-siap aja kalau pakai Oraimo ini akan meninggalkan bekas merah. Itu pengalaman saya. Kemudian material buckle-nya sudah menggunakan stainless steel, cakep. Lanjut ke bagian layar, ukurannya adalah 1,28 inci. Tidak terlalu besar karena memang dimensinya hanya 42 mm. Detailnya adalah 42 x 42 x 13 mm. Jadi ukuran ini tuh cocok banget bagi yang punya pergelangan tangan lumayan kecil. Layarnya memang masih TFT, tapi menurut saya warna yang dihasilkan oleh Oraimo OSW20 ini udah lumayan cakep. Warnanya keluar lumayan gonjreng. Karena resolusi yang diusungnya udah 240 x 240. Dan kapasitas baterai yang ditanam di jam ini tuh sebesar 180 mAh. Ini terlihat kecil memang, tapi luar biasa, bisa bertahan sampai sekitar 1 minggu. Karena pengalaman saya, satu hari itu bisa berkurang sekitar 10-13%. Meskipun klaim dari mereka bisa sampai 20 hari ya. Kemudian jam ini juga udah mendapat sertifikasi IP67. Jadi udah tahan debu dan juga tahan air. Tapi saran saya kalau ternyata suka nyelam yang dalam-dalam, jangan digunakan karena sertifikasinya masih IP67, belum 5 ATM. Di sini kalau kita tarik dari atas akan masuk ke quick setting, kemudian ada menu mencari smartphone. Nah, tapi saya coba nggak aktif ya, padahal koneksinya udah aman. Ini masih ada problem berarti. Kemudian di sini ada kecerahan, yang tingkat kecerahannya ada 4 level. 2, 3, 4. Untuk visibilitasnya sendiri menurut saya ini lumayan bagus karena di bawah terik matahari langsung masih kelihatan jelas. Kemudian di sini ada informasi perangkat dan juga yang terakhir ada pengaturan. Yang sayangnya di pengaturan ini cuman ada atur ulang, kemudian informasi produk, pengaturan kecerahan dan juga matikan. Ini lumayan ribet, kalau kita mau ngatur-ngatur wajib buka aplikasi Joyware 2 yang ada di HP. Dan untuk pengaturan yang bisa kita setting-setting di sini seperti deteksi detak jantung, kemudian pengaturan panggilan ini adalah watch face, kemudian pemantauan denyut jantung, alarm pintar, angkat gelang untuk aktivasi layar, jangan ganggu, pengaturan universal, pengingat panggilan, pengingat SMS, pengingat aplikasi, pengingat duduk, pembaruan perangkat, hapus data, dan memutus. Kemudian kita slide dari bawah ke atas untuk mengakses notifikasi. Untuk karakter notifikasi yang ditampilkan tidak terlalu banyak. Kalau notifikasinya panjang, otomatis banyak banget yang terpotong. Kemudian ini yang menurut saya beda dari smartwatch yang lain, yaitu akses menu atau aplikasi yang ada di Oraimo ini sangat simpel ya, dari samping kiri atau samping kanan. Karena kalau kita klik bagian atas ini akan menonaktifkan layar, atau ini juga sebagai tombol home dan juga kembali back. Sedangkan tombol yang bawah ini untuk mengakses shortcut workout.
Sekarang kita lihat menu apa aja yang ada di smartwatch ini. Pertama di sini ada rangkuman aktivitas yang informasinya sangat simpel. Cuman seperti ini aja. Saya klik tidak terjadi apa-apa. Saya geser ke atas nggak ada, ke bawah juga nggak ada. Jadi informasinya sangat minim. Kemudian ini heart rate sensor yang menurut saya heart rate sensornya lumayan akurat ya. Karena saya bandingkan dengan smartwatch yang lain juga angkanya mirip-mirip. Kemudian di sini ada workout atau latihan yang lumayan banyak. Di sini ada lari, kemudian bersepeda, berenang, lompat tali, bola tenis meja, bulu tangkis, tenis, pendakian gunung, berjalan, bola basket, sepak bola, menari, bersepeda, yoga, sit up, treadmill, jumping jacks, senam, berperahu, baseball, bola voli, kriket, sepak bola rugby, dan juga hoki. Jadi total semuanya ada 24 mode workout, lumayan lengkap ya. Kemudian ini weather yang sekali lagi tampilan informasinya sangat minim seperti ini aja. Selanjutnya di sini ada notifikasi, kemudian ada controller musik yang bisa kita atur di sini hanya play dan juga pause, kemudian next dan juga prepause. Kemudian selanjutnya ada stopwatch, stopwatchnya juga minim, cuman seperti ini aja, tidak ada pilihan-pilihan lainnya. Jadi kita tidak bisa menyimpan beberapa lap gitu ya, cuman ada play, pause, dan juga reset. Kemudian selanjutnya di sini ada cari ponsel yang udah saya bahas tadi, dan yang terakhir ada setting yang juga udah saya bahas. Nah, ada kekurangan menurut saya di bagian workout, jadi setiap workout yang udah kita lakukan tidak akan terekam ya. Seperti di sini misalnya saya udah bersepeda. Kemudian informasinya juga minim ya, seperti biasa. Yang ditampilkan hanya BPM dan juga kalori yang terbakar. Saya udah nyoba beberapa kali ya workout, tapi bahkan dibuka di aplikasi pun tidak ada keterangannya. Jadi tidak ada historinya. Saya aneh ini ya. Mungkin perlu ada update firmware supaya ini bisa berjalan dengan semestinya. Mungkin teman-teman ada yang udah nyoba Oraimo ini, kemudian ternyata ada laporannya di smartwatch, boleh kasih tahu saya di kolom komentar ya. Oke, itu dia review smartwatch Oraimo Tempo W2 atau OSW 20. Nah, bagi teman-teman yang punya budget sekitar 500 sampai 600 ribu, bisa masukkan smartwatch ini ke daftar list. Nah, kalau memang tidak masalah dengan tidak adanya kompas, kemudian tidak adanya sleep tracker, dan juga tidak ada breathing exercise, dan juga minimnya informasi yang diberikan langsung di jamnya. Nah, di luar kekurangan tadi yang saya sebutkan, smartwatch ini sangat-sangat bagus. Terutama build quality-nya, saya sangat suka. Nah, kalau masih ada pertanyaan seputar smartwatch Oraimo ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau saya punya jawabannya, insya Allah akan saya jawab. Yuk, kita diskusi. Terima kasih bagi yang nonton sampai selesai. Reza Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.